Konnichiwa minasan. Baik, minasan, berikut akan saya informasikan dan menjelaskan terkait dengan tugas untuk mengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah eh, kajian populer Jepang, ya. Baik, terkhususnya untuk kelas karyawan, maka Minasang langsung pilih ya. Di sini sudah ada petunjuknya. A ini untuk kelas reguler dan B itu adalah untuk kelas karyawan. Jadi Minasang mengerjakannya yang B ya, bukan yang A. Sebenarnya tugas ini sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah di salah satu meeting ya. Ini saya ingatkan kembali dan saya jelaskan apabila Minasang masih bingung dengan penugasannya. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, tugasnya adalah Minasang akan membuat konten review produk budaya populer Jepang, ya, yang ada di Jepang maupun yang ada di Indonesia. Jadi Minasang jangan merasa saya di Indonesia, jadi saya tidak bisa membuat, ya, apapun itu bisa, ya, karena produk Jepang bisa kita temui di mana saja, ya. Jadi yang pertama tugasnya Minasang adalah mahasiswa memilih satu produk budaya populer Jepang, ya. Produk budaya tersebut bisa J-pop, bisa manga, bisa anime, bisa drama atau film, game, kuliner Jepang, fashion Jepang, olahraga Jepang, atau Minasang juga bisa mereview tentang bungkasai Jepang di Indonesia atau event Jepang lainnya. Jadi Minasang boleh ya, misalkan yang ada di Indonesia sedang datang ke suatu event atau Bunkasai, ya, terus mereview, membuat konten sederhana itu boleh. Jadi eh, bisa di luar ini juga. Jadi misalkan J-pop, Minasang bisa bisa tentang idol Jepang, ya, lagu Jepang, atau manga, anime, boleh. Atau kuliner, Minasang mereview kuliner Jepang itu juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kulinernya juga bebas ya. Jadi tidak harus harus yang washoku gitu. Enggak ya. Jadi kuliner Jepang yang sekiranya memang populer di Jepang. Jadi kalau misalkan ada makanan non Jepang yang populer di Jepang dan digemari oleh orang Jepang juga nggak masalah gitu ya. Nah, yang kedua, mahasiswa membuat konten digital berupa video singkat yang diupload ke media sosial. Ya, boleh YouTube, boleh Instagram, boleh TikTok, dan yang lainnya. Jadi, Minasang boleh mengupload ke mana saja, ya, YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Nah, durasinya itu adalah minimal 1 menit, maksimal 5 menit. Jadi penjelasan bisa sesuaikan ya, jangan, jadi nggak usah terlalu panjang juga. Akun media sosial mahasiswa tidak boleh dikunci ketika tugas diupload sampai selesai dinilai. Jadi Minasang jangan sudah mengirimkan tugasnya, maksudnya sudah mengupload kontennya, tetapi Minasang tidak mau apa namanya, tapi Minasang masih mengkunci ya, memprivate. Nanti kan saya tidak bisa melihat seperti itu. Ya, mahasiswa wajib menyampaikan bentuk dan spesifikasi produk, ciri khas, dan apresiasi terhadap produk yang diulas. Jadi misalkan Minasang mau ambil J-pop, ya, mau mereview idol, boleh gitu. Jadi Minasang silakan idol itu seperti apa, cirinya bagaimana, apa yang membuat Minasang tertarik dengan idol tersebut, lalu berikan apresiasi, ya, kenapa kok Minasang suka, bagaimana tanggapan orang terhadap idol tersebut, ya. Kalau produk juga sama, misalkan Minasang di Indonesia senang misalkan kuliner ya, pengen mereview kuliner Jepang. Ya sudah kayak Minasang mereview kuliner seperti food vlogger atau eh, apa namanya eh, nggak harus seperti food vlogger juga ya, tetapi yang menarik lah ya, intinya seperti itu. Ya jadi yang pertama yang Minasang harus jelaskan adalah produknya itu seperti apa. Kemudian mempunyai ciri khas yang bagaimana, lalu tanggapan Minasang terhadap produk tersebut itu seperti apa. Nah, konten digital harus
poin-poin yang telah ditentukan. Jadi minasang silakan, sudah saya kasihkan intinya ya. Jadi kalau minasang mau mereview tentang Bunkasai, ya sudah minasang kira-kira Bunkasai itu apa, terus di dalam Bunkasai itu ada apa namanya, ada performance apa ya. Jadi sebenarnya ini yang minasang lihat ya. Jadi saya tidak maksudnya eh, saya tidak mewajibkan minasang untuk mereview detail gitu, tidak. Tetapi buatlah, namanya konten itu kan yang penting informatif ya. Informatif itu nggak perlu detail sekali, tetapi juga informatif dan menarik. Nah, nomor 5 ini ya, minasang bisa ini. Jadi minasang tidak ada ujian tertulis, tetapi sudah digantikan oleh tugas, dan tugasnya dalam bentuk video. Dan minasang mungkin bagi yang sudah apa ya, ada yang sudah mengumpulkan, tetapi dalam bentuk video Google Drive, itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi minasang bisa memilih keduanya, membuat video langsung di-share ke Google Drive, langsung dikirimkan, atau minasang memasukkannya dalam media sosial. Nah, kemudian nomor 6, tugas konten digital yang diselesaikan harus berbentuk MP4 dan dikumpulkan melalui Google Form. Jadi kalau minasang kesulitan menggunakan Google Form, minasang bisa kirimkan linknya langsung. Jadi misalkan di TikTok atau di YouTube, minasang membuat videonya, silahkan share link, lalu dikirimkan langsung ke WA saya juga tidak masalah. Tidak harus mengisi form tersebut. Kalau kesulitan ya, karena saya lihat beberapa mahasiswa di beberapa tugas yang harus mengupload video itu agak kesulitan. Nah, kemudian ini ya ada batasnya. Pengumpulan tugas pada Google Form paling lambat diterima pada Sabtu 13 Juli 2024 pukul 24 WIB ya. Ini tidak harus Google Form ya, minasang boleh mengirimkan langsung chat DM ke saya. Kemudian, ini kan masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ya, jadi minasang silakan menyusun, merencanakan konten apa, produk apa yang mau saya pilih, lalu bentuk kontennya seperti apa, mau saya upload ke media sosial atau ke Google Drive, itu pilihan minasang. Jadi jangan sampai minasang eh, bingung ya. Kalau masih bingung, bisa minasang tanyakan kembali ke saya. Tapi harapannya melalui video ini minasang tidak bingung ya terkait dengan tugas pengganti UAS Kebudayaan Populer Jepang. Nah, bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan akan ada pengurangan nilai. Jadi misalkan minasang mengumpulkan di luar atau melebihi batas, itu akan ada pengurangan nilai. CC kalau misalkan saya memang tidak memungkinkan karena ada satu hal dan yang lain, silakan konfirmasi ya, silakan hubungi saya untuk memberikan alasan kenapa kok terlambat kayak gitu, agar juga mendisiplinkan minasang. Jadi kalau ada suatu tugas ya harus dikerjakan tepat waktu. Apabila mau ada sesuatu hal yang memang itu taisetsu, yang memang itu penting, yang memang itu tidak bisa dicadangkan, konfirmasi ya, yang penting itu. Oke, jadi itu saja minasang terkait dengan tugas akhir ya untuk UAS. Jadi nanti minasang saat jadwal dikeluarkan, minasang hanya perlu chat up, hanya perlu absen saja. Jadi tidak perlu mengerjakan apa-apa. Ya, yang penting minasang pada tanggal yang sudah ditentukan, tanggal 13 Juli 2024, minasang sudah mengirimkan. Sensei, kalau saya sudah mengerjakan, tetapi saya mau mengumpulkan duluan, boleh tidak? Sangat boleh ya. Bahkan sebelum saya memberikan apa namanya penjelasan ini pun sudah beberapa mahasiswa itu sudah mengumpulkan. Tidak masalah ya, minasang. Tetapi yang harus diperhatikan jangan sampai minasang out of topic ya. Jadi topiknya itu di luar apa yang sudah ditentukan. Misalkan mereview budaya Indonesia. Nah kan salah karena di luar dari aturan tugas ya. Aturan tugasnya adalah mereview budaya populer Jepang. Jadi boleh apapun ya, mau game, mau olahraga, mau fashion, mau kuliner, K-pop, anime, ya bebas ya. Fashion pun juga boleh. Misalkan minasang produknya produk Jepang, tetapi yang dijual di Indonesia itu juga nggak apa-apa. Tapi minasang harus bisa menjelaskan kenapa produk tersebut populer seperti itu. Ya, saya rasa cukup
jelas ya tugasnya untuk mahasiswa kelas karyawan. Apabila minasang masih bingung terkait dengan tugasnya, minasang bisa hubungi saya, bisa menanyakan dengan pertanyaan yang jelas ya, jadi jangan ambigu. Lalu draft apa namanya ini draft penugasannya, deskripsi penugasannya ini sudah saya kasih link, saya sudah masukkan ke link Google Drive ya. Silakan minasang buka deskripsi ya, deskripsi grup, WhatsApp grup ya. Kemudian minasang cari di situ mata kuliahnya, kebudayaan populer Jepang, diklik linknya, terus minasang nanti masuk. Saya akan jelaskan ya, agar minasang tidak bertanya-tanya ya. Jadi kadang-kadang sudah saya jelaskan di kelas, tapi minasang masih tetap bertanya. Oke, saya akan coba untuk jelaskan sedikit saja. Nah ini ya, ini kan grup kita ya. Nah, minasang lihat di atas, kalau minasang buka lewat PC ya, saya buka lewat PC. Nanti di atas ini diklik bagian deskripsi ya. Bagian deskripsi ini nanti diklik. Nah, kemudian nanti di sini di bagian deskripsi ya, di bagian deskripsi ini ada beberapa mata kuliah ya, ada nama mata kuliah. Nah, tugasnya sesuaikan dengan mata kuliah yang minasang ambil ya. Berarti tadi kebudayaan populer Jepang. Nah, di bawahnya kan ada linknya. Ya, linknya kita klik. Nah, setelah diklik, nanti akan keluar ya, ada Google Drive seperti ini. Di sini ada tiga apa namanya, ada tiga folder ya. Yang pertama ada deskripsi tugas UTS UAS, terus PPT, terus rekaman Zoom. Nah, minasang silakan pilih yang deskripsi tugas UTS UAS. Nah, di sini sudah saya masukkan ya untuk deskripsinya. Nanti bisa minasang bisa buka, bisa baca ya. Ada di sini UAS Kebudayaan Populer Jepang 2023. Ini silakan nanti diklik ya. Nanti kalau diklik akan keluar filenya ya. Nah, seperti itu Minasa. Nah, bagi Minasa mau melihat materi, materinya sudah ada di bagian PPT atau rekaman Zoom di sini. Ya, baik Minasang, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila Minasang masih belum jelas, silakan Minasang bisa bertanya. Rekaman YouTube ini akan saya share ke YouTube. Ya, jadi nanti linknya akan saya kirimkan ke grup. Silakan Minasang bisa buka link tersebut untuk menyimak dan memahami isi penugasan terkait dengan mata kuliah kebudayaan populer Jepang. Baik, Minasang, sampai di sini. Otsukare sama deshita. Mata arimasho.